Kayu balok sudah dibelah, disusun menjadi rakit. Yesus mengutus para murid mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Saya Pastor Petrus Suharjono SJY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-25, Rabu 24 September 2025. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dan dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Terutama kita berdoa untuk Dr. Johnny yang masih dalam masa penyembuhan di rumah sakit di Vietnam. Semoga Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan, menunjukkan kuat kuasanya, mukjizatnya, supaya Dr. Johnny bisa segera sembuh dan beraktivitas kembali. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan juga keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, meneguhkan, menguatkan, dan menolong mereka supaya menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka, pribadi-pribadi dan keluarga yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya perutusan yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya juga tentu saja menjadi visi kita, menjadi misi kita, menjadi perutusan kita, yaitu ia mengutus mereka untuk mewartakan Injil Allah dan menyembuhkan orang sakit. Kita sebagai pribadi-pribadi yang telah dibaptis, yang dimeteraikan dengan baptisan, kita diikutsertakan dalam Trimunera Christi, 3 tugas kegembalaan Kristus, menjadi imam, menjadi nabi, dan menjadi raja. Dan kiranya tugas perutusan itu mengajak kepada kita semua
untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Tentu ini perlu mendapatkan sebuah penjelasan dan pemaknaan bahwa penyakit-penyakit rohani yang menghinggapi manusia perlu untuk kita kikis, kita sembuhkan, dan kita mewartakan kabar sukacita Allah, kabar tentang keselamatan Allah. Semoga kehadiran kita, semoga perkataan kita, keputusan kita, dan kesaksian hidup kita membawa sukacita, membawa kegembiraan, menghadirkan kerajaan Allah. Dan sebuah pesan yang dibawa, yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid-Nya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, mau menunjukkan betapa pentingnya para murid dan utusan-utusan Yesus untuk berfokus kepada tugas perutusan, yaitu mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit, bukan sibuk dengan hal-hal lain yang tidak lebih penting, yang kurang bermakna. Tetapi diharapkan para murid utusan-utusan Yesus untuk memiliki fokus kehidupan, tujuan hidup yang jelas, orientasi, dan juga kehidupan yang selalu terarah kepada tugas utama, yaitu mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Kiranya kita semua sebagai utusan-utusan Tuhan juga dikehendaki oleh Allah, juga dipanggil oleh Allah untuk senantiasa menghadirkan kerajaan Allah itu dan menjadikan kehidupan kita berfokus kepada perutusan yang dibawa oleh Yesus. Semoga kita memiliki skala prioritas bahwa mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit tentu saja menjadi prioritas kehidupan kita sebagai utusan-utusan Tuhan. Bukan berarti hal-hal lain tidak kita kerjakan. Tentu sebagai pribadi manusia, kita semua memiliki tugas, memiliki tanggung jawab, memiliki pekerjaan-pekerjaan. Tetapi semoga di dalam keseluruhan itu kita senantiasa terpikir, senantiasa sadar bahwa kita adalah utusan-utusan Allah, utusan-utusan Yesus Kristus untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Semoga pekerjaan-pekerjaan biasa pun, pekerjaan-pekerjaan sederhana pun, hal-hal kecil pun yang kita buat ada dalam kerangka, ada dalam konteks kita mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan ternyata memang seperti itulah yang dibuat oleh para murid. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Semoga mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit senantiasa menjadi fokus, orientasi, dan prioritas kehidupan kita. Dikatakan menjelajah segala desa, dan kiranya kita semua ada tersebar di desa-desa, di kampung-kampung, di kota-kota, di segala tempat. Semoga itu juga menjadi fokus, menjadi prioritas, menjadi orientasi hidup kita untuk mewartakan Injil, untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Tentu sekali lagi ini perlu kita pikirkan, kita refleksikan, kita terjemahkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita aplikasikan apa yang menjadi perutusan kita, apa yang menjadi tugas yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada kita, sesuai dengan situasi, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kehidupan kita. Dan semoga kita tetap terarah, semoga kita tetap fokus, tetap memiliki prioritas untuk melaksanakan misi dan visi Yesus ini, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Injil Allah, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Kita tetap terus berdoa mohon rahmat Tuhan untuk dikuatkan dalam tugas perutusan itu, apapun situasi dan keadaannya, dan semoga hidup kita senantiasa terarah dan terfokus kepada tugas perutusan Yesus. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.